Kisah katak dan air mendidih. Tempatkan katak ke dalam panci di atas kompor. Isi dengan air dan mulai panaskan. Saat suhu air mulai meningkat, katak akan menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu air. Katak akan terus menyesuaikan suhu tubuhnya dengan meningkatnya suhu air. Hanya ketika air akan mencapai titik didih, katak tidak dapat menyesuaikan lagi. Pada titik ini, katak memutuskan untuk melompat keluar. Katak mencoba untuk melompat, tetapi tidak dapat lagi melakukannya karena telah kehilangan semua kekuatannya, karena energinya terkuras saat menyesuaikan diri dengan suhu air yang terus meningkat. Dan pada akhirnya, katak pun mati. Apa yang membunuh katak, wahai sahabatku? Coba pikirkan, wahai sahabatku. Yang menarik di sini adalah banyak di antara kita akan mengatakan air mendidihlah yang akan membunuh si katak. Tetapi sesungguhnya yang membunuh si katak adalah ketidakmampuan dirinya untuk memutuskan kapan harus melompat keluar. Oke teman-teman semuanya, ya pasti asik ya, dan juga menarik dari kisah yang barusan kita dengar ya, tentang kisah seekor katak dan juga air mendidih teman-teman semuanya. Nah, jadi di sini teman-teman kita ulas kembali dari kisah tersebut. Tentu kita mempunyai pandangan masing-masing dan juga pemahaman masing-masing gitu begitu. Nah, tentu bersama ya dengan pandangan saya. Mungkin kalau memang ada nanti ada pandangan yang lain atau tambahan, bisa nanti dituliskan di kolom komentar. Tidak perlu khawatir, nanti akan saya membacakannya dan juga mengapresiasinya begitu, meresponnya. Nah, begini teman-teman, jadi dari pandangan saya sendiri ya, dari kisah dan cerita tersebut, tentunya itu sangat mengedukasi kita dan memberikan pelajaran buat kita semuanya dan sahabat saya yang budiman untuk menjadi orang yang tetap bergerak, yang tetap maju terus ya, tanpa berlarut-larut dalam setiap kondisi yang sedang kita alami. Nah, di sini juga kita diajarkan untuk melompat dari zona nyaman kita. Kalau saat ini atau sebelumnya ya kita merasa nyaman-nyaman saja dan kemudian tidak mundur dan tidak maju dan tidak ke kiri dan tidak ke kanan, berarti jalan di tempat. Ya tentunya kita harus mengoreksi diri, kita harus mencari jalan keluarnya, bagaimana kita bisa melangkah atau maju satu langkah lagi. Dan tentunya itu bukan hal yang mudah teman-teman, karena mengalami setiap ujian atau hambatan dalam setiap langkah tersebut. Ya tentunya di sini kita juga diajarkan kenapa kita melangkah, yaitu karena kita punya tujuan dan juga target ke depannya. Apa? Ya tujuan kita dulu apa? Nah, jadi di sini kita nggak diajarkan untuk bagaimana kita bisa mencapai tujuan tersebut. Ya, di sini kita diajarkan bagaimana kita bisa menghadapi setiap masalah dalam mencapai tujuannya. Nah, jadi di sini yang sangat penting adalah prosesnya. Prosesnya, jalannya kita, ya, solusinya seperti apa kita menghadapi masalah tersebut. Dalam proses ini sebenarnya, dalam perjalanan ini sebenarnya, disitulah kita diajarkan untuk menjadi manusia yang dewasa, menjadi manusia yang utuh, dan manusia yang bijak tentunya. Nah, setelah kita udah melewati itu semuanya, pasti kita bisa mendapatkan apa yang menjadi impian kita, ya, semua kita bisa mewujudkan apa yang menjadi impian kita dan target kita bisa tercapai. Ya, karena kita sudah melewati setiap kendala, setiap hambatan, setiap masalah. Nah, jadi di sini kita mendapatkan banyak benefitnya, kita mendapatkan banyak manfaatnya, yaitu kita mendapatkan apa yang menjadi impian kita, dan kita juga dididik dan kita juga dibentuk menjadi orang yang dewasa, orang yang cerdas, dan orang yang bijak tentunya. Nah, disitulah proses ini memang luar biasa teman-teman dan sahabat saya yang budiman. Ya, proses ini memang luar biasa dan itu diajungkan jempol gitu. Nah, jadi ini hal-hal ini, proses ini yang harus digali, yang harus dikembangkan terus. Ya, begitu teman-teman. Dan ada juga teman-teman atau kadang kita merasa tidak senang, mungkin bersungut-sungut dalam prosesnya.
ya kenapa ada ini, kenapa ada itu, kenapa terjadi seperti ini. Nah, jadi ini bisa menghambat ya proses kita ke depannya, proses kita sehingga kita tidak bisa mencapai apa yang menjadi target kita, apa yang menjadi tujuan kita tersebut. Nah, jadi makanya kita nggak perlu menyalahkan situasi, kita nggak perlu menyalahkan kondisi. Iya, yang harusnya kita mencari jalan keluarnya, kita mencari solusinya, sehingga kita bisa melewatinya. Karena itu kita menganggapnya sebagai ujian. Ya, ujian mendewasakan diri, ujian untuk menjadi orang yang bisa dipakai ya di tengah-tengah masyarakat tentunya. Nah, begitu teman-teman. Jadi di sini kita juga diajarkan, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, di sini kita diajarkan untuk menjadi orang yang bijak. Dalam proses ini kita mendapatkan banyak pelajaran, ya, sehingga kita bisa melewati setiap langkah kita itu, ya, kita pasti bisa mendapatkan sesuatu hal-hal baru, ya, dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita bisa melewati hal tersebut, ya tentunya pasti kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ingat, ya, proses atau usaha tidak pernah mengkhianati hasil, ya. Oke teman-teman semuanya, dan sahabat saya yang budiman, terima kasih buat perhatiannya dan juga waktunya telah menonton video ini, dan semoga video ini juga bermanfaat buat kita semuanya dalam setiap langkah hidup kita. Dan begitulah teman-teman semuanya, ya. Semoga kita dalam keadaan sehat, sukses selalu buat kita semuanya. Salam hebat luar biasa teman-teman. Sahabat saya yang budiman, jumpa lagi di next video dan tentunya semoga dapat bermanfaat.